1. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis sehingga menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada, seperti A. Membuat kapal-kapal pesiar untuk para turis yang datang, B. Memberlakukan pajak yang tinggi untuk kapal yang melintas, C. Melakukan monopoli dengan negara-negara maritim, D. Membangun pelabuhan-pelabuhan bagi kapal yang transit, E. Melarang keras kapal-kapal melintasi perairan Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Indonesia menjadi negara yang mampu menjadi poros maritim dunia, sehingga diperlukan kesadaran dan upaya dalam pemanfaatan peluang ekonomi, yaitu dengan membangun pelabuhan internasional, serta beragam fasilitas yang dibutuhkan oleh kapal-kapal asing. 2. Salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan adalah A. Rehabilitasi ekosistem laut, B. Melarang kapal asing melintasi ALKI, C. Penegakan implementasi RT/RW darat pesisir laut, D. Mitigasi dan adaptasi, E. Pemberantasan illegal fishing. Jawaban yang benar adalah E. Kedaulatan perairan dapat ditegakkan dengan beberapa upaya, dan salah satunya adalah dengan memberantas aktivitas pelaut dalam mengeksploitasi sumber daya laut secara ilegal, karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pada wilayah laut. 3. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia. Dampak positif yang diperoleh Indonesia yaitu A. Sebagai ancaman kedaulatan bangsa dan negara, B. Tumbuhnya rasa memiliki kelautan Indonesia, C. Meningkatnya kejahatan laut seperti perompak, D. Sebagai jalur pelayaran dunia yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, E. Ancaman penangkapan ikan secara ilegal. Jawaban yang benar adalah E. Dampak positif yang diperoleh Indonesia dari adanya alur laut kepulauan Indonesia yang digunakan sebagai jalur pelayaran dunia, sehingga adalah dapat meningkatkan perekonomian nasional. 4. Berikut keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transportasi laut adalah A. Pelayaran tergantung pada kondisi laut, B. Memerlukan jalur khusus, C. Memuat barang dalam jumlah besar, D. Cepat sampai, E. Biaya mahal. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan transportasi laut memiliki keunggulan, salah satunya adalah dapat memuat barang dalam jumlah besar, bahkan mengangkut banyak kendaraan darat maupun pesawat, karena massa jenis barang yang ditampung masih jauh lebih kecil dengan massa jenis air laut. 5. Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui jalur laut adalah A. Membangun banyak pusat perdagangan, B. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja, C. Meningkatkan ekspor komoditas kelautan ke negara maju, D. Menghapus biaya masuk barang impor agar harganya murah, E. Menjadikan Indonesia sebagai jalur penghubung perdagangan dunia. Jawaban yang benar adalah A. Potensi wilayah laut mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera yang mampu meningkatkan perekonomian negara. Hal tersebut dapat tercapai dengan membangun banyak pusat perdagangan pada setiap jalur strategis perdagangan dunia, sehingga akan meningkatkan proses jual beli barang Indonesia dalam pasar internasional bagi kapal-kapal bangsa lain yang melintas. 6. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, disebut letak, A. Letak geografis, B. Letak geologi, C. Letak astronomis, D. Letak geomorfologi, E. Letak maritim. Jawaban yang benar adalah B. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan atau lempeng yang membentuk bumi. Indonesia dilalui oleh 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia juga terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
7. Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Fakta ini merupakan letak Indonesia secara A. Astronomis, B. Geografis, C. Geomorfologis, D. Geologi, E. Ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Indonesia terletak pada posisi silang dunia, merupakan fakta yang menunjukkan letak Indonesia secara geografis. 8 berikut ini yang bukan dampak dari letak Indonesia secara geologis adalah A. Indonesia kaya akan barang tambang, B. Indonesia banyak memiliki gunung api, C. Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami, D. Indonesia beriklim tropis, E. Indonesia rawan bencana erupsi gunung api. Jawaban yang benar adalah A. Dampak dari letak geologis Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif, terutama di wilayah barat, sehingga wilayah Indonesia rawan bencana gempa dan gunung meletus. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak barang tambang. 9. Pernyataan, 1. Adanya suhu yang berbeda-beda akibat dari perbedaan ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. 2. Menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. 3. Menentukan kepadatan penduduk, misalnya tempat-tempat yang morfologi daratannya berbukit atau terjal kepadatan penduduknya kecil. 4. Menentukan kesuburan tanah berdasarkan kandungan mineral di dalamnya. 5. Tersebarnya deretan pulau yang memengaruhi keragaman budaya. Pengaruh letak geomorfologi Indonesia adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Letak geomorfologis sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain adalah sebagai berikut, adanya perbedaan suhu dari setiap wilayah, hal ini berpengaruh pada kemampuan hidup berbagai jenis tanaman, menghasilkan mineral-mineral dan barang tambang. Hal ini menentukan persebaran mineral dan barang tambang yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Menentukan kepadatan penduduk, dengan adanya geomorfologi permukaan bumi yang berbeda, kepadatan penduduk pun berbeda. Di daerah terjal, biasanya penduduknya jarang. Sedangkan di daerah datar, penduduknya padat. Menentukan kapasitas lahan untuk digunakan sebagai lokasi fasilitas publik, geomorfologi wilayah yang berbeda berdampak pada penggunaan lahan yang berbeda sesuai dengan kemampuan lahannya. 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga terbebas dari angin tiphon. 2. Indonesia memiliki gunung yang tinggi dan lautan yang sangat dalam. 3. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. 4. Indonesia terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. 5. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Berdasarkan hal tersebut, faktor lokasi yang dapat mendukung Indonesia menjadi negara poros maritim dunia ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah E.